Jadi vaksin itu sebagai benteng, nanti senjatanya dari benteng itu ada yang namanya antibody. Nah, antibody ini nanti akan menyerang daerah infeksi tersebut. Gitu. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Cahaya Rancamaya dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di acara podcast channel YouTube Sekolah Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Betul. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas, atau tepatnya kami akan membahas topik yang gak kalah pentingnya ya. Gak kalah penting, gak kalah seru, apalagi dengan kondisi pandemi. Kita masih pandemi selama 1 tahun ya. Udah hampir masuki 1 tahun lebih ya mungkin. Betul, pandemi itu. Udah ulang tahun. Oke, udah hampir ulang tahun ya. Iya, Oke, ulang tahun itu pandemi. Waduh, keren sekali itu pandemi ya, bisa sampai ulang tahun. Oke, sahabat Cahaya Rancamaya ya, dimanapun berada, kita selalu berharap bahwa sahabat Cahaya Rancamaya itu selalu bahagia pastinya. Sehat selalu dimanapun berada ya. Protokol kesehatan Pak ya. Iya, tetap harus dijaga. Betul. Oke. Kalau kemarin kita sudah sebelumnya kita perkenalan dulu kayaknya ya. Bersama saya Harmain di sini, dan saya akan ditemani lagi oleh teman duet saya kayaknya. Udah klub banget ini ya. Klub banget ya. Kita ditemani oleh Pak Ulma ya. Masya Pak Ulma Allah, ini adalah salah satu pengajar biologi di Sekolah Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Betul sekali. Kalau sebelumnya kita udah seru-seruan kalau nggak salah ya, panen jagung ya. Outdoor ya, kegiatan outdoor. Panen jagung. Kalau kemarin gimana rasanya setelah panen jagung bersama saya itu? Sangat menarik dan tentu manis jagungnya. Manis jagungnya. Jagungnya manis. Kesannya kita kayak bukan panen jagung kalau dilihat hasil kita video. ngapain? Kayak orang mau maling jagung. Enggak. Berasa kerusuk, kerayap-keruyuk di kebun jagung gitu. Astagfirullah. Kita nggak ikut nanam. Anda nggak nanam ya. Iya. Anda nggak nanam kok bisa memanen gitu kan. Aneh banget ya. Kira-kira apa lagi nih yang akan kita panen? Ada yang berenang-berenang. Yang berenang-berenang kan kita panen juga ya. Iya, lele. Wow, berarti siapa itu lelenya? Siapa itu yang akan kita panen? Oke, nanti bisa sahabat Cahaya Rancamaya tunggu aja ya tanggal mainnya. Iya, kapan kita panen lele? Kita akan basah-basahan, kita akan panen lele. Oke, mudah-mudahan lelenya nggak berenang kemana-mana. Betul, karena, betul sekali. Sekarang juga musim hujan ya. Harus izin tuan rumah dulu ya. Iya, juga izin tuan rumah. Jangan sampai nanti kita dikira maling lele, bukan panen lele malah. Iya, Oke. Baiklah sahabat Cahaya Rancamaya, langsung saja kita ke topik pembahasan kita kali ini. Agak serius ini ya. Serius ya. Kayak kemarin lagi yang ketawa hai. Sekarang kita lebih serius. Tarik napas dulu biar lebih serius. Ya. Serius masih ketawa-ketawa, jangan dong yang serius. Oke, sahabat Cahaya Rancamaya dimanapun berada. Seperti yang kita ketahui, kalau kemarin kan masa pandemi ini kita berurusan dengan yang namanya virus. Betul. Ya. Dan virus COVID-19 atau corona ya. Corona. Yang dikenal di Indonesia itu virus corona, yang kita ketahui peningkatannya juga sangat drastis. Semakin kesini jumlah pasien yang terjangkit juga semakin banyak, yang meninggal juga semakin banyak. Nah, kalau kemarin juga sudah dijelaskan sebenarnya virus itu apa dalam salah satu channel YouTube Cahaya Rancamaya, juga sudah dijelaskan kalau nggak salah ya. Sudah dijelaskan oleh salah satu pengajar biologi juga ya di Sekolah Cahaya Rancamaya apa itu virus. Nah, ketika ada virus juga ada vaksin ya. Pasti orang akan berlomba-lomba menemukan yang namanya vaksin. Betul sekali. Di mana vaksin itu berguna untuk mengimbangi virus ini atau menangkal virus ini. Nah, sepertinya banyak sekali teman-teman ataupun sahabat Cahaya Rancamaya di luar sana yang belum terlalu paham ataupun hanya tahu vaksin. Ketika ada virus harusnya ada vaksin, tapi nggak tahu apa sih vaksin itu sebenarnya. Vaksin itu apa dan terbuat dari apa sih sebenarnya vaksin itu? Vaksin itu. Ya, mungkin bisa Pak Ulma jelaskan. Jadi seperti yang Pak Harmain tadi sampaikan bahwa ketika ada virus pasti ada vaksin. Sama halnya ketika ada bakteri pasti ada antibiotik gitu. Tapi dalam hal ini kita akan membahas tentang vaksin ya. Jadi vaksin itu semua senyawa yang bisa meningkatkan imunitas kita gitu. Ketika kita nanti di masa depan akan mengalami infeksi oleh patogen yang sama dari vaksin tersebut gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi vaksin itu juga bisa susun dari zat yang hidup dan zat yang tidak hidup gitu Pak
Pak Hermin, dari Oh. virus tersebut. Oke. Jadi sebenarnya vaksin ini bisa terbilang terbuat dari bisa bahan dasarnya itu virus itu sendiri juga ya. Bisa dikatakan Bisa seperti dikatakan itu. seperti itu ya. Iya. Terkait virus ya. Oke, terkait virus. Vaksin, sorry, Ya, terkait vaksin. Bukan Terlalu virus. terlena dengan virus sudah hampir setahun gitu. Gak biasa indoor kali ya. Karena udah hampir setahun berdekatan dengan virus, Oke. jadi udah aduh gitu Udah, gimana oke. gitu ya. Oke, vaksin ini sendiri, apakah vaksin itu termasuk obat gitu? Bisa dikatakan obat atau bahan lain gitu? Oke, vaksin itu termasuk obat, tapi cara kerjanya itu berbeda dengan obat pada umumnya. Kalau obat pada umumnya itu dia direct attack gitu Pak. Dia menyerang langsung agen penginfeksinya. Oke. Itu kalau obat umumnya ya. Oke. Misalnya itu ya cara kerjanya antibiotik juga seperti itu. Cuma kalau vaksin itu lebih ke mempersiapkan imunitas kita. Jadi ketika ada virus di masa depan, maksudnya mungkin di waktu selanjutnya itu akan menginfeksi kita akan lebih siap gitu. Jadi dengan vaksin itu imunitas kita itu lebih kenal dengan virus, dan imunitas kita itu udah tahu nih kelemahannya di mana, gimana cara membunuhnya, sehingga ketika kita terinfeksi oleh virus tersebut, jadi kita bisa lebih kuat dan lebih tahan gitu. Oke, berarti dapat kita simpulkan atau saya simpulkan bahwa Oke. vaksin itu kira-kira mohon dikoreksi ya kalau salah nanti ya. oke. Berarti kalau vaksin itu dia ibarat sebuah benteng yang dibangun dengan menggunakan data-data awal untuk mengenali virus yang akan masuk. Ya, betul, seperti itu. Berarti Betul. kita sudah punya data tentang virus itu melalui vaksin, dan Iya. juga kita sudah membangun benteng Mhm. pertahanan dalam imun kita ya. Betul Dalam tubuh sekali. kita. Sedangkan kalau obat tadi bisa dikatakan bahwa obat itu sebagai senjata. Nah, Kayak iya. senjata yang langsung menyerang. Langsung gitu. menyerang titik Oke, infeksinya titik gitu. infeksinya. Kalau Dan- vaksin tadi sebagai benteng ya, Hmm. benteng pertahanan. Jadi vaksin itu sebagai benteng, nanti senjatanya Mhm. dari benteng itu ada yang namanya antibody. Nah, Oke. antibody ini nanti akan menyerang daerah infeksi tersebut gitu. Oke, berarti seperti itu ya. Jadi dapat dikatakan juga sebagai obat, lebih dari obat ya berarti ya. Bisa. Vaksin ini bisa berfungsi lebih dari obat ya, yang bukan hanya menyerang, tapi juga mempertahankan dan mempersiapkan. Iya, gitu, mempersiapkan. mempersiapkan. Jadi nggak kalau kita terinfeksi terus kita baru ngevaksin itu bukan solusi gitu. Berarti memang benar ya kalau ada pepatah itu sedia payung sebelum hujan. Iya, gitu. payung sebelum hujan. Iya, jadi istilah kasarnya itu mending kita persiapkan dulu, Betul. persiapkan dulu sebelum virus itu datang gitu. Betul sekali. Karena Betul. kalau hujan sudah datang baru kita nyari-nyari payung, udah keduluan basah ya. Iya, udah basah. Begitu juga kalau kita sudah terinfeksi, Hmm. baru mau divaksin, ya sudah bisa dikatakan walaupun pasti bermanfaat, Iya, agak pasti terlambat agak ya. terlambat. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya nih. Seperti yang kita lihat sekarang ini banyak orang yang kabarnya itu yang sudah terjangkit sembuh gitu kan, habis itu terjangkit lagi. Oke. Dan juga seperti yang kita lihat juga misalnya kasus-kasus sebelumnya ada orang-orang yang di awalnya itu sudah pernah divaksin tapi kok masih bisa terjangkit virus tersebut. Bagaimana itu? Apakah dia terjangkit virus yang sama atau penyakit yang sama, atau sebenarnya si virus ini sudah berkembang menjadi lebih hebat, lebih kuat lagi sehingga vaksin yang sudah dipersiapkan untuk menangkal virus itu bisa terkalahkan. Oke. Ada 3 kondisi setahu saya Pak Armin. Jadi ketika kalau memang terjangkit lagi, bisa jadi itu virusnya yang sudah berbeda. Oke. Entah itu virusnya mengalami perubahan genetik atau bagiannya sudah proteinnya itu sudah berbeda, sehingga vaksin yang sudah kita lakukan itu tidak berfungsi lagi gitu. Jadi seperti yang umum kita ketahui bahwa virus influenza kan banyak jenisnya ya. Iya. Mulai dari H1N1, H5N1 dan lain sebagainya. Jadi perlu diketahui untuk Pak Hermain dan mungkin sahabat Cahaya Rancamanya ya. Oke. Kalau vaksin atau antibody itu hanya khusus untuk satu jenis penyakit dan satu jenis virus. Jadi khusus saja. Oke. Nah, seperti itu. kalau virus ini mengalami perubahan materi genetik
atau perubahan protein atau perubahan bentuk tubuhnya, vaksin atau vaksin yang sudah kita lakukan itu tidak akan berbeda gitu. Karena kan misalkan data kelemahannya, Heeh. data gimana cara membunuhnya kan udah beda lagi gitu Iya, kan. benar. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, karena vaksin ini bekerja sama dengan imunitas tubuh kita, meningkatkan imun kita. Tapi kalau dalam kondisi tertentu yang mana imun kita itu down atau mungkin kita stres, bisa jadi kita terkena penyakit itu lagi gitu. Karena ya imun kita down gitu. Oke, meskipun virus yang sama. Iya, meskipun virus sama. Meskipun virus yang sama. Kita udah tahu kelemahannya, tapi pasukan kita kurang gitu. Oke, Jadi tetap aja kita akan terserang ya. tetap terserang Oke, lagi. Oke. bentengnya jebol. Oke, berarti dapat simpulkan bahwa tadi misalnya kalau misalnya kita udah pasang benteng ini, kita udah mempersiapkan, kita sudah punya identitas virus Betul. ini. Tiba-tiba virus ini berkembang, istilah kasarnya dia sudah menjadi orang lain Iya, gitu. betul. Menjadi orang lain. Jadi penyamaran lah gitu Iya, istilahnya, penyamaran. iya. Jadi yang awalnya kita tahan gitu, ini lewat gitu. Nah, seperti betul, itu. betul. Kita ngiranya dia bukan penyakit. Iya, gitu. kita kira dia bukan penyakit. Ataupun di kondisi yang selanjutnya tadi yang dijelaskan sama Pak Ulma tadi, bahwa kita sudah tahu ini virus, tapi keadaan tubuh kita ya Yang nggak vaksin cocok gitu. yang lagi kurang stabil. Iya, betul, Kurang stabil, pertahanan kita kurang bagus, itu dia ada celah masuk. Seperti Betul, itu. Oh, betul. itu yang menyebabkan orang walaupun sudah divaksin tapi masih tetap terjangkit lagi. Oke. Ada juga satu kondisi lagi para main. Ada contoh realnya, itu saya sendiri. Oke, Pak Ulma sendiri ya. Oke, iya. Saya Jangan-jangan Anda tertular. Oh, enggak. Oh, Ini enggak bukan ya. corona. Oke, saya Jadi jadi ceritanya insecure. Jadi ceritanya waktu itu saya pokoknya SD atau pas sebelum SD saya lupa. Pokoknya saya sudah pernah divaksin cacar. Oh, Anda SD dulu ya? Iya. Anda SD divaksin cacar? Iya, saya sudah divaksin cacar. Kemudian SMP saya terjangkit cacar penyakitnya. Wow. Beruntung sekali ya bisa datang 2 kali ya. Karena kalau seperti yang kita ketahui ada istilah pepatah itu mengatakan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Betul gitu. sekali. Anda sangat beruntung ya, 2 kali gitu. Terus SMP saya kena cacar. Nah ini dengan ini kita bisa tahu para main bahwa di zaman abad pertengahan itu kan cacar seperti menjadi penyakit yang mematikan ya. Tingkat kematiannya itu sangat tinggi gitu. Nah di sini ternyata saya masih di sini gitu, ya kan? Berarti masih ada. Kalau di abad pertengahan mungkin udah nggak ada lagi ya. Kalau Anda Pak Ulma terjangkitnya itu di abad pertengahan mungkin udah nggak ada lagi Pak Ulma. Betul. Jadi yang ingin saya sampaikan dari cerita ini bahwa vaksin itu ada salah satu pakar epidemiologi bilang bahwa vaksin itu memiliki efikasi masing-masing atau memiliki efektivitas dalam mencegah virus itu masing-masing gitu. Jadi misalkan kalau sekarang contohnya corona aja Pak ya. Vaksin corona kan ada Moderna, ada Sinovac, ada dan lain sebagainya. Itu memiliki efikasi masing-masing. Dan setiap daerah itu disesuaikan dengan demografi. Kalau Sinovac di Brazil berapa, kalau di Indonesia berapa itu berbeda tergantung kondisi dan demografi penduduk kita. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa pakar epidemiologi itu bilang kalau vaksin itu dapat mencegah berkembangnya severe disease atau penyakit yang sangat mematikan gitu. Sehingga let's say kita mungkin bisa saja terkena gitu dan imun kita juga sudah tahu kelemahan dari virus cacar itu gitu. Karena imun kita sudah tahu, maka virus cacar itu tidak sampai berkembang semematikan yang ada di abad pertengahan. Sehingga ya saya masih ada di sini. Gitu. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kita tarik kesimpulan bahwa ketika sudah divaksin itu ya, ketika sudah divaksin bukan berarti misalnya orang sudah pernah kena nih, habis itu divaksin. Terus nggak akan kena lagi? Nggak akan kena lagi. Tapi ketika dia kena lagi, orang akan beranggapan bahwa berarti vaksinnya abal-abal dong atau bohongan gitu, atau nggak berfungsi. Ternyata bukan seperti itu konsepnya. Bukan seperti itu. Vaksinnya tetap berfungsi, hanya saja dia menekan ya risikonya. Risikonya lebih kecil lagi kalau yang mungkin di abad pertengahan karena vaksinnya belum ketemu. Ketika penduduk itu ataupun masyarakat terkena virus cacar ya, itu sampai meninggal. Tapi sekarang ini
Alhamdulillah jarang ya. Alhamdulillah. Jarang. Iya, Sahabat Coba. jarang ada kasus seperti itu. Oke, berarti jadi dia menekan efek dari virus itu sendiri ya. Betul. Mengurangi resikonya. Mengurangi resiko. Oke. Dan mungkin ada satu tambahan lagi Pak Armain. Biasanya setelah vaksin kita mengalami tubuh yang panas, maksudnya kayak menggigil dan lain sebagainya itu, setahu saya itu normal dikarenakan mungkin di beberapa orang itu normal ya, tapi kalau ditinjau dari segi biologi gitu, itu memang respon tubuh kita yang mengira bahwa vaksin itu memang adalah virus gitu, sehingga imun tubuh kita itu ya aktif banget sehingga badan kita panas. Aktif ya Bun ya. Iya, imun tubuh kita jadi aktif ya. Aktif ya Bun. Iya. Oke, berarti itu normal ya keadaan karena memang misalnya kalau panas sendiri berarti tubuh kita tuh merespon ya. Iya, sedang merespon vaksin tersebut gitu. Oke. Kalau seperti itu satu pertanyaan terakhir nih Pak Ulma. Mungkin bisa sebagai saran juga untuk sahabat Cahaya Rancamaya. Ini enggak seberbahaya virus kok pertanyaannya. Jangan takut nih. Saya takut nih. Pertanyaannya adalah kalau Pak Ulma sendiri kira-kira kalau diminta apakah Pak Ulma mau divaksin atau enggak nih? Kan sekarang tuh lagi heboh-hebohnya. Ada masyarakat yang menolak untuk divaksin, ada pemerintah ataupun pemerintah kita kan menyarankan sekali untuk divaksin, tapi banyak orang-orang yang menolak untuk divaksin, entah itu memang berdasarkan pengetahuan yang mereka dapatkan ataupun pengalaman yang mereka dapatkan ataupun hanya sekedar mungkin sebagian besar masyarakat itu takut karena ikut-ikutan, nggak mau karena takut belum tahu gimana sih. Iya, betul. Kalau Pak Ulma sendiri gimana? Berarti saya di sini mewakili, jawaban saya di sini mewakili saya sendiri ya, pribadi. Kalau saya sih mau divaksin. Beli gratis. Mau asalkan gratis ya. Iya. Betul, mau saya. Karena bermanfaat ya. Iya, sangat bermanfaat. Karena memang untuk mencegah pandemi atau mungkin epidemi itu ada jumlah minimal penduduk yang harus divaksin agar kita agar populasi ini mencapai herd immunity namanya Pak Armain, herd immunity. Contoh kasusnya measles di South Wales di UK itu thresholdnya untuk mencapai herd immunity itu paling nggak harus ada 92% dari populasi itu harus tervaksinasi. Tervaksinasi. Kalau tidak melebihi 92% akan terjadi akan terjadi epidemi lagi gitu. Maka epidemi muncullah di UK karena waktu itu orang-orang pada takut, nggak mau tuh divaksin measles itu, sehingga muncullah epidemi. Jadi vaksin itu ibaratkan kita itu mempersiapkan payung sebelum hujan ya. Iya, betul. Mempersiapkan payung sebelum hujan. Pasti ya kalau kita udah jaga-jaga meskipun nggak hujan, setidaknya kita sudah punya ya. Betul. Walaupun kita nggak tertular virusnya, tapi kita sudah punya cadangan. Betul. Seperti itu. Jadi sangat disarankan ya. Karena menurut saya seperti itu. Ya berguna bagi kesehatan kita. Terima kasih Pak Ulma ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat untuk sahabat Cahaya Rancamaya dimanapun berada. Terima kasih sudah hadir kembali di sini. Sampai ketemu di podcast ataupun YouTube selanjutnya ya. Konten-konten berikutnya. Kita berdua lagi Pak Armain. Kita berdua lagi mungkin bisa. Jangan bosan-bosan ya. Jangan bosan-bosan sahabat Cahaya Rancamaya. Terima kasih atas waktunya. Kita pamit undur diri. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.